Hai guys, selamat datang kembali di Bidistofile. Pada video gue kali ini, gue akan membahas konspirasi di balik maraknya aplikasi TikTok guys. Ya siapa sih yang tidak kenal dengan aplikasi ini? Aplikasi TikTok yang pasti kalian semua itu punya dan kalian pasti ada lah ya di HP-nya. Nah di sini kita akan membahas secara dalam tentang apa saja konspirasi di balik TikTok ini guys. Bagaimana kisah lengkapnya dan apa saja teori konspirasi dari aplikasi ini? Silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum itu, seperti biasa, kita intro dulu. Kalian semua pasti sudah tahu lah ya, TikTok ini. Semuanya itu dimulai dari aplikasi yang bernama Musical.ly guys. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2014 oleh pengusaha Cina yang bernama Alex Zhu dan Lu Yuyang. Aplikasi Musical.ly ini didesain untuk memungkinkan pengguna membuat video short berdurasi 15 detik yang diiringi oleh musik guys. Konsepnya ini sangat sederhana. Kalian bisa merekam video, lalu kalian beri background, dan juga kalian bisa melakukan lip sync guys. Aplikasi Musical.ly ini menemukan popularitas awalnya di kalangan remaja dan mulai menarik perhatian di seluruh dunia guys, terutama di Amerika Serikat. Aplikasi ini mendapatkan jutaan pengguna yang menggunakan platform untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan terhubung dengan teman-temannya. Tapi Musical.ly masih memiliki batas dalam hal pertumbuhan dan daya tarik kontennya guys. Lalu pada tahun 2016, perusahaan teknologi ByteDance yang berbasis di Beijing meluncurkan platform bernama Douyin di Cina guys. Douyin menawarkan konsep serupa dengan Musical.ly, tetapi dengan penekanan lebih pada konten yang lebih beragam dan juga inovatif. Douyin memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi pengenalan wajah untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih menarik dan disesuaikan. Melihat potensi kesuksesan di luar Cina, ByteDance memutuskan untuk mengakuisisi Musical.ly pada tahun 2017 guys. Nah, alih-alih menjalankan dua platform terpisah, ByteDance ini memutuskan untuk menggabungkan konsep Musical.ly dengan teknologi yang telah mereka kembangkan untuk Douyin. Inilah saat lahirnya TikTok guys. TikTok secara resmi diluncurkan pada September 2016 dan dampaknya terasa hampir seketika. Dengan menggabungkan kreativitas pendek yang dimiliki Musical.ly dengan kecerdasan buatan yang disematkan Douyin, TikTok menawarkan pengalaman yang memikat dan unik bagi penggunanya. Konten pendek berdurasi 15 hingga 60 detik dengan berbagai efek, musik, dan tantangan viral menjadi daya tarik utamanya guys. Namun yang membuat TikTok ini benar-benar menonjol adalah algoritma rekomendasi yang canggih guys. Ini memahami preferensi pengguna dan menghadirkan konten yang paling relevan dan menarik bagi mereka di For Your Page atau di FYP kalian lah. Dengan kombinasi konten yang disesuaikan dan fitur yang mudah digunakan, TikTok dengan cepat melampaui ekspektasi dan menjadi fenomena global guys. TikTok meraih popularitas yang luar biasa di berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga artis terkenal dan bahkan pemimpin dunia guys. Tantangan, tarian, dan juga tantangan lirik dan video komedi menjadi tren, memicu ikut serta dan interaksi guys. Ini juga memberikan panggung kepada kreator konten baru, memungkinkan siapapun dengan ide kreatif untuk menemukan khalayak global dalam hitungan jam. Kekuatan utama TikTok adalah kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan budaya dan juga bahasa. Kita dapat melihat video dari berbagai sudut pandang dunia dengan berbagai gaya hidup dan juga latar belakang. Inilah yang membuatnya menjadi fenomena budaya populer yang mengakar di seluruh dunia guys. Tetapi di balik kesuksesan TikTok, ini ada banyak sekali kontroversi di belakangnya guys. Konspirasi yang pertama baru saja terjadi akhir-akhir ini guys. Apa itu?
yaitu tentang Project S. Apa itu Project S? Project S ini seperti perusahaan yang mau menguasai market yang mereka buat dengan produk mereka. Jadi Project S ini seperti kalian tuh punya produk, terus ide dari produk kalian itu diambil dan dijual oleh perusahaan tersebut, guys, sehingga harga yang diberikan itu lebih murah. Singkatnya, Project S ini menjual barang yang sama dengan yang kalian jual, tetapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kalau menurut kalian itu gimana, guys? Kalian para UMKM yang berjualan di TikTok pasti akan kena dampaknya sih dari Project S ini. Lalu kenapa ini menjadi sebuah ancaman bagi para pelaku UMKM? Nah, seperti yang sudah gue katakan tadi, mereka sendiri membangun sebuah e-commerce dengan tujuan awal itu untuk membaca pasar yang diminati oleh banyak orang. Nah, begitu mereka tahu, mereka akan membuat produk mereka sendiri dan pastinya akan jauh lebih murah daripada barang-barang kalian lah. Ini sama saja kayak kalian itu dijadikan kelincinya TikTok ya, guys ya. Pemerintah kita menyoroti soal Project S ini yang sedang dikembangkan oleh TikTok, guys. Project ini dianggap akan berpotensi merugikan pelaku UMKM di Indonesia. Project S TikTok Shop pertama kali dilaporkan Financial Times pada tanggal 21 Juni 2023 kemarin, guys. Strategi menjual produk sendiri pada Project S TikTok ini hadir dalam bentuk fitur Trendy Beat di Inggris, guys. Di aplikasi TikTok, fitur Trendy Beat hadir untuk menjual produk-produk yang sedang populer. Proyek ini dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara, guys, untuk kemudian diproduksi di Cina dan dijual di TikTok Shop. Harusnya sampai sini kalian itu paham lah ya dari apa Project S itu. Siapa saja di sini yang berjualan di TikTok, guys? Silahkan kalian komen ya di kolom komentar. Kontroversi selanjutnya tentang TikTok yang katanya ini sebagai media mata-mata dari Cina untuk mengambil data dari Amerika Serikat, guys. Tapi guys ya, juru TikTok ini membantah keras-keras mengenai pernyataan tersebut. Mereka juga menegaskan tidak akan memberikan data pengguna ke pemerintah Cina karena mereka tidak terikat dengan pemerintah. Bahkan jika diminta, mereka tidak akan memberikannya, ucap juru bicara TikTok. Sebenarnya semua aplikasi mobile yang gratis pasti mengumpulkan data penggunanya, guys, termasuk Facebook, Instagram, dan juga lain-lain lah. Biasanya data itu digunakan untuk pengembangan produk atau dijual ke pengiklannya. Namun, TikTok menjadi sorotan karena dikembangkan oleh perusahaan Cina, tepatnya di ByteDance. Pemerintah Amerika Serikat juga khawatir dengan popularitas TikTok di kalangan anak muda karena takut bisa menjadi wadah pencuci otak bagi generasi mendatang, guys. Namun juru TikTok kembali menegaskan bahwa mereka nggak akan seenaknya menyebarkan konten tertentu atau semena-mena menyensor. Kalau perihal ini memang seharusnya ada fitur seperti filter ya, guys ya. Karena di zaman sekarang anak-anak kecil itu sudah pandai dan sudah punya gadget sendiri. Dan mereka juga bisa mengakses TikTok dengan leluasa lah. Tapi tentunya di sini juga harus ada disertai peran dari orang tua ya, guys ya. Mau bagaimanapun namanya, orang tua tetap harus mengawasi pertumbuhan anak-anaknya, guys. Apalagi anaknya itu masih di bawah umur. Nah, menurut gue ini TikTok itu ada negatif dan positifnya. Semua aplikasi di mobile itu ada negatif dan positifnya, guys. Tergantung dari kita sang pemakai. Kalau kita pandai-pandai memakai aplikasi, pasti ada positifnya. Di TikTok juga banyak kok konten kreator yang memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, dan memberikan pengetahuan baru bagi kita. Dan nggak sedikit juga konten-konten negatif, seperti yang viral pada kemarin hari, yang seperti mandi lumpur kemarin ya, yang viral kemarin. Nah, itu tergantung mereka sendiri lah. Ya, semuanya tergantung pemakainya sendiri lah ya. Kita sebagai pengguna harus pintar-pintar menggunakan aplikasi ya. Jangan sampai kita yang diatur aplikasi. Oke, sekian dari video gue kali ini. Mungkin video ini agak kontroversial ya, guys ya, karena membahas TikTok dan
banyak juga yang pengguna TikTok itu dapat rezekinya dari TikTok guys. Jadi mohon maaf apabila konten gue ini menyinggung perasaan kalian para pengguna TikTok, dan apabila ada kata gue yang kurang berkenan atau yang salah atau yang kalian anggap itu kurang bener lah ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika kalian ada sesuatu yang ingin gue bahas, silahkan komen di kolom komentar guys. Semua kesalahan murni milik gue, dan semua kebenaran murni milik Tuhan. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.